bercerita itu modal paling utamanya adalah kemampuan komunikasi, penguasaan konten, bagaimana kemasannya itu, packaging dari ceritanya atau si penceritanya itu sendiri, kemudian how to deal with people gitu. Nah, kemampuan-kemampuan itu ternyata bisa kebawa untuk semua pekerjaan-pekerjaan yang lain. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Cari hiburan edukatif buat anak? Dengerin aja podcast dongeng pilihan orang tua di Spotify. Di sebuah sungai yang bermuara ke laut, hiduplah sekawanan ikan. Mereka beraneka ragam bentuknya, namanya juga beda-beda. Mereka senang berkumpul dan melakukan kegiatan sama-sama. Cari makanan, berenang sambil cari makanan. Ya itu sih kebanyakan yang dilakukan. Tapi ada satu ikannya kurus, kecil sekali. Dia tidak melakukan apapun yang biasa dilakukan para ikan di sungai itu bersama-sama. Kenapa? Karena bentuknya yang berbeda, dia selalu diasingkan, tidak pernah diajak. Suatu ketika, para ikan itu mendengar kabar, ada ikan-ikan besar dari lautan akan masuk ke sungai itu untuk memakan para ikan. Wah, sejenak semua jadi panik. Apa nih yang harus dilakukan? Siapa yang berani menghadang ikan-ikan besar itu? Ikan-ikan dari lautan itu, mereka adalah karnivor yang lebih kuat daripada kita. Tidak ada yang berani maju, satu pun juga. Kecuali satu ikan kecil yang tidak pernah diajak sama sekali. Dia bilang, aku berani, aku akan maju menghadapi mereka. Yang lain tertawa, wah, kamu kan lebih kecil dari kita, mana bisa? Bisa, tunggu sebentar ya. Dia langsung berenang secepat-cepatnya menuju ke muara. Dan betul saja, sampainya di muara sungai, di tepi laut itu, para ikan-ikan dari laut sudah datang, hendak masuk ke sungai kecil itu. Ikan kecil itu kemudian berteriak, berhenti! Salah satu pemimpin ikan dari laut itu bertanya, kamu siapa? Ikan kecil, kamu mau ngapain di sini? Minggir, kami akan memakan ikan-ikan yang ada di sungai. Ikan kecil itu kemudian berkata, sudahlah, daripada buang-buang waktu masuk ke sungai ini, kalian mendingan cari tempat lain. Karena di sungai ini, ikannya seperti aku semua, kecil, jadi kalian gak bisa makan apa-apa. Mendengar itu, para ikan-ikan laut itu kemudian mengalihkan arah mereka ke tempat yang berbeda. Berita itu kemudian sampai ketika ikan kecil itu kembali ke kawanannya. Semua melihat, ternyata hanya butuh ini dibandingkan ini untuk melakukan sesuatu. Itu ceritanya. Weh, ini ikan kecil ini. Ikan kecil. Ikan kecilnya. Nah, kembali lagi bersama aku Ellen di sini dan juga aku Risti. Di episode Let Talk Obsesif kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang gak kalah seru nih lah. Sudah datang. Sudah datang. Tadi Udah cerita juga tadi. Sobat Media udah ngedengerin dongeng dari Kak Ayo. Kak Ayo ini bukan cuma pendongeng loh, tapi juga penulis cerita anak. Oh iya. Ikutannya. Kak Ayo nih juga dengar pendiri dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Bener kan? Benar. Oh, itu benar. Itu benar. Tahun-tahun yang lalu. Oke. So please welcome Sobat Medio Kak Aryo Zidni atau yang biasa disapa dengan Kak Ayo. Ayo. Terima kasih. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Kak, mungkin dari Kak Ayo bisa ceritain dulu nih kesibukan Kak Ayo belakangan ini ngapain aja, karena aku sempet nge-stalk media sosial Kak Ayo. Waduh. Belakangan ini kayaknya belum lama Kak Ayo tuh ikut festival storytelling di India. Wah, menarik banget tuh pengalamannya. Menarik. Iya. Gimana tuh Kak? Bisa diceritain? Aku cerita ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau diikutin nggak pulang-pulang sih. Jadi kalau di luar Indonesia tuh hampir setiap bulan tuh pasti ada festival dongeng gitu. Tapi festivalnya dia bukan untuk lomba ya. Jadi memang ya sebenarnya kayak ayo dong kamu ngewakilin negaramu, ceritain tentang budaya-budaya di negaramu gitu lewat cerita. Gitu. Nah, yang kemarin Januari itu adalah di nama kotanya adalah Bhubaneswar di India Utara lah. Itu dingin sih. Itu, nah itu seru banget. Jadi ada dari Amerika, dari Afrika Selatan, terus ada dari mana lagi ya lupa lah. Ada beberapa negara termasuk India lah. Kemudian kita ya gitu
ada 4 tempat, kemudian setiap hari kita di tempat-tempat yang berbeda, Oh. kita seharian di sana, kita cerita gitu. Dan ceritanya pakai bahasa Inggris. Oh, oke. Kemudian kalau ada orang-orang yang tidak lancar berbahasa Inggris, nanti ada penterjemah ke bahasa Indianya. Oh, Bahasa Indianya wow. tuh tapi apa gitu, karena bahasa Indonesia, Bahasa India. mereka nggak punya bahasa nasional. Heeh. Jadi setiap state itu punya bahasa yang Oh, berbeda-beda. bukan bahasa India berarti ya. Ada Hindi, Iya, ada ada Hindi, ada Inggris juga ya Tamil, berarti. ada macam-macam gitu. Jadi waktu itu Odia, Oh. bahasanya Odia kalau nggak salah gitu. Mm-mm. Nah itu seru sih karena ya itulah salah satu kesenanganku adalah karena bisa memperkenalkan dongeng Indonesia Oh, oke. di luar. Berarti yang gitu. diceritakan emang dongeng-dongeng dari Indonesia ya. Dongeng-dongeng dari Indonesia gitu. Karena mereka mengharapkan itu kan. Mhm. Jadi, ada pendongeng dari Indonesia gitu. Pasti ada ya gitulah, ada bau-bau etnik, bahasa daerahnya juga dibawain, ada pakaiannya juga. Kemarin aku pakai ada kayak baju tenunan gitulah, ada Wow. batiknya gitu-gitu. Ya tambah ganteng lah dikit. Tambah ganteng. Kan udah ganteng. Pokoknya satu-satunya orang Indonesia yang keren lah di sana. Oh iya. Emang cuma satu. Cuma kayak aja Iya, kebetulan cuma yang satu. ngewakilin datang ke festival itu. Iya, dari Indonesia cuman saya. Keren banget. Berarti mereka semua juga pakai baju daerah semua ya Iya, berarti. yang dari negara-negara lain Yang itu. heboh dari Afrika sih, namanya Bongiswa. Wah. Itu dia ada kayak ada mahkotanya, terus ada kalung ininya. Jadi dia mencampur beberapa suku ternyata. Gitu, ada suku ada Zulu, ada apa gitu di bajunya dipakai gitu. Itu heboh deh. Wah, kalau Kayo nanti juga kalau berbagai suku di Indonesia Bisa ramai. lebih heboh lagi. Ya, aku balut-balut aja sih. Balut-balut Aku nonton. Yang penting ada unsurnya ya. Oke, nah Kak Ayu, mungkin temen-temen yang udah sering maksudnya udah masuk ke dunia dongeng, maksudnya udah kenal banget lah sama dunia dongeng di Indonesia, itu udah pastilah kenal sama Kak Ayu gitu. Amin, semoga ya. Nah, mungkin boleh diceritain sedikit awal mulanya Kak Ayu itu bisa tertarik di dunia dongeng dan akhirnya menjadi pendongeng, bikin komunitasnya juga, itu seperti apa sih? Wah, panjang loh. Panjang Oh, ya. oke. Berapa hari ini kita punya waktu? Jadi dulu aku sempat kuliah. Mm-mm. Aku nggak sebutin kalau ini kampus UI ya, tapi dulu kuliah di Fakultas Sastra dulu namanya. Oke, Nah, sesuai. terus iya, sesuai. Nah, terus salah satu dosenku itu ngajakin, aku ada proyek sosial nih, dongeng ke rumah sakit, mau ikut nggak gitu? Buat anak-anak pejuang kanker sama tumor di RSCM. Terus, wah boleh, mau gitu, karena ya waktu itu pas disebutin tanggalnya aku nggak ada kegiatan lah gitu, dan kebetulan aku senang baca cerita gitu. Jadi wah, bukuku tuh banyak banget, dari langganan majalah Bobo, terus baca komik-komik Nina, dulu komik Nina, Arat Maya, Tintin ini segala macam, pokoknya banyak banget deh. Nah, ketika dapet tawaran itu, oh iya mau dong, kenapa enggak? Nah, di RSCM itulah aku jatuh cinta sama dongeng, Wow. gitu, karena ngerasa gila ya, ini gue cuma ngeluangin waktu, terus gue ngedongeng, nggak bawa hadiah, nggak pakai kostum yang berlebihan, nggak pakai make up, nggak bawa boneka, apa ini segala macam. Udah cuma kayak gini aja, kayak tadi deh, Bercerita cerita ya. aja santai gitu. Anak-anaknya juga duduk deket, tapi mereka tuh ngerasa seneng banget. Antusias Terus gitu. orang tuanya juga ternyata seneng, susternya juga seneng gitu. Buat mereka tuh kayak kamu tuh datang ke sini, nggak usah ngapa-ngapain, udah cuma sekedar cerita aja, itu udah seperti apa ya, obat juga buat mereka, karena membuat mereka itu merasa nyaman, senang, dan sejenak tuh kayak melupakan apa yang lagi mereka rasa gitu loh. Mereka lagi berjuang melawan apa tuh udah teralihkan sama mereka senang berinteraksi dan mendengarkan cerita gitu, dan akhirnya itu jadi rutin. 2 minggu datang lagi, 2 minggu datang lagi, 2 minggu datang lagi, dan itu setiap hari Minggu kalau nggak salah. Dan waktunya juga cuma nggak lama, itu paling cuma setengah jam. Karena setelah mereka sarapan, visitasi dokter, terus sebelum makan siang, sebelum minum obat, dan sebelum macam-macam. Jadi nggak bisa lama waktunya. Dan semenjak saat itulah jadi kayak banyak belajar tentang dongeng, banyak riset juga, terus banyak mencari siapa sih pendongeng, ada siapa sih gitu. Dan ya teruslah sampai bertahun-tahun kemudian akhirnya ada banyak teman-teman yang ikut dong gitu, pengen belajar dong, pengen nanya dong gitu. Akhirnya yaudah yuk kita
bikin aja yuk satu komunitas, dan memang namanya komunitas jadi kegiatannya memang sosial Oke. gitu. Kita bikin acara dongeng, bikin apa gitu. Wow, wah berarti memang terketuk dulu nih hati nuraninya saat Digedor-gedor malah, bukan Digedor malah. ketuk lah. Dorongannya memang sosial awalnya Iya. ya Kak. Ya bener loh, tapi itu didorong. Iya. Jadi waktu mau masuk Oh gitu. sama dosenku, Mbak ini gimana? Masih muda kan? Mbak gimana? Udah kamu masuk aja masuk gitu. Beneran didorong jadinya. Masih inget nggak Kak kayak waktu itu bawain dongeng apa? Ingat waktu itu dongengnya tentang kelinci, kelinci sama monyet. Tuh. Dari buku-buku yang biasa dibaca atau memang itu udah karangan dari Kak Oh Ayo enggak, sendiri? itu dari buku. Yang tadi ceritanya juga dari buku. Oke. Jadi aku karena senang baca, ceritanya itu dari buku gitu. Melekat semuanya Iya. udah. Udah melekat di kepala jadi Tinggal nggak buka di- filenya aja iya. mau yang mana nih. Heeh. Terus download, install deh. Jadi. Oke, mungkin dari tadi kita udah ngobrol banyak nih Kak tentang perjalanan Kak Ayo sebagai apa awal mulanya jadi pendongeng. Kira-kira apa nih Kak yang mendorong Kak Ayo tuh untuk memutuskan kalau menjadi pendongeng, terus penulis cerita dan terjun ke dunia anak ini menjadi suatu keputusan untuk berkarir secara profesional? Lumayan panjang sih. Sebenarnya dulu awalnya memang untuk kegiatan sosial aja. Iya, betul. Karena tertariknya dari ya itulah dongeng ke rumah sakit. Kemudian dulu aku gabung di satu komunitas yang kita istilahnya adalah pemulung buku. Oke. Jadi karena senangnya baca buku, terus banyak buku yang numpuk, ada buku double-double, terus suka disumbangin, terus oh ternyata ada kumpulan yang lebih gedenya. Jadi kita suka ngumpulin buku-buku, terus kita sumbangin ke taman baca. Itu 2000 berapa ya? 2003, 2004. Nah, biasanya sambil bawa buku itu kita cerita, bawa kardus nih, kakak bawa dongeng, bawa buku, terus bacain gitu. Dan itu ada banyak tuh di bahkan di kota-kota Jakarta, di Bandung itu banyak banget taman baca yang butuh buku. Nah, mulai memutuskan, oke profesional nih ya, ketika mulai ada orang yang berani bayar aja. Gitu. iya, Wah, iya. kok seru ya, tiba-tiba dibayar ya. Dari Padahal dulu- hobi gitu ya. Dari hobi. Dulu tuh suka datang ke TK-TK diundang, karena dari mulut ke mulut kan. Iya. Oh Aryo dongeng dong, ada TK anakku nih, ada TK ini nih, ada ini. Nah itu dulu mulai tuh dibayar, tapi kayak pisang goreng, es teh manis, iya. gitu-gitu aja, karena emang nggak minta kan. Terus tiba-tiba mulailah dibayar uang. Wah kok enak ya, gitu. Mulailah keterusan. Tapi dulu awalnya sempat kerja juga, Oh iya. sempat kerja, ya adalah ya kerja profesional beneran lah, yang beda, jauh beda gitu loh. Tapi ya itu Sabtu Minggu ngedongeng lagi, Sabtu Iya. Minggu Oh, ngedongeng, oke. sampai akhirnya yang mendorong banget itu adalah waktu tsunami. Oh, Itu tsunami di Aceh Oke. 2005, 2004. 2004 akhir kan Desember. Nah 2005 awal itu aku sama teman-teman tuh bikin posko. Nah itu biasalah collect sumbangan gitu kan, Iya. baju apa ini segala macam. Nah tiba-tiba, nah ini benar-benar terbukti ada, kalau nggak salah ada quote ya, be careful what you wish for. Hati-hati dengan apa yang kamu inginkan. Waktu itu mikir, aduh gue masih sehat nih, jadi gue capek setiap kali di posko itu buka berita, Kompas langganan ya soalnya, Wis. buka nggak iklan ya, buka Kompas, terus selalu kayak nyari update berapa jumlah korban sekarang, Oke. di mana ada apa gitu. Terus gue mikir, gue masih sehat nih, gue pengen berangkat ke sana, gue pengen ngelakuin sesuatu. Nah, terus tiba-tiba dihubungin lah sama Komnas Perlindungan Anak. Karyo bisa berangkat nggak ngedongeng? Iya. Tuh, ya udah, nggak mikir macam-macam. Oke, siap berangkat gitu. Jadi dikasih waktu persiapan berapa hari, terus langsung ke kantor ngajuin resign. Oh, wow. Karena di sana nggak tahu ketika lo berangkat bisa pulang lagi Iya, apa enggak iya. dalam Oh, waktu iya. berapa lama. Kan nggak mungkin sebulan minta cuti Cuti, kan. benar, Emang gue owner kantornya kan nggak juga kan. Terus ya tapi karena alasan kemanusiaan dibilang udah nggak usah resign, kamu berangkat aja, dikasih cuti Wow, gitu. oke. Emang baik banget lah gitu. Terus ya udah berangkat. Nah dari sanalah mulai berpikir. Ada satu hal yang diajarin sama bapakku. Dia bilang gini, nggak harus kerja tetap, yang penting tetap kerja. Oke. Jadi akhirnya berpikir ya udahlah, pulang dari sini pokoknya gue tetap kerja, gue nggak harus kerja tetap, jadi gue bisa melakukan banyak hal dan semoga gue bisa melakukan apa yang gue suka. Terjunnya di dongeng deh dari situ, dari nulis cerita anak, dari ngedongeng, dari bikin acara, dari bantuin acara macam-macam lah, itu semuanya terkait di dunia anak.
gitu. Nah itu yang benar-benar mendorong. Oke. Nggak mendorong sih, menarik. 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 Menarik ya, lebih ke menarik. Yes. Gitu. Itu sih perjalanannya luar biasa juga ya memang dari pengalaman sendiri juga. Kemudian ada kesempatannya di saat itu. Jadi Benar. kayaknya memang path-nya udah di sana. Iya, Iya, kayak udah ditakdirkan buat jadi Iya pendongeng. benar-benar. Aku juga nggak nyangka sih. Kalau mikir-mikir aja pasti karena keadaan bencana kan kedaruratan tuh cepet banget kan. Jadi kalau misalnya aku mikir-mikir nanti deh aku butuh waktu gitu, itu pasti akan cepet banget. Jadi mungkin aku nggak ada di antara kalian. Iya. Bukan menjadi Di Kak Ayo medio. pendongeng juga ya. Iya. Nah, mungkin kalau dari yang tadi ya yang diceritakan sebenarnya yang menarik diri untuk tiba-tiba langsung terjun ke dunia dongeng dan berkaitan dengan anak-anak tuh sebenarnya dari pengalaman gitu ya. Tapi ada nggak sih orang-orang yang mungkin menginspirasi Kak Ayo dulunya mungkin sebelum terjun ke dunia Oh. dongeng juga udah suka gitu? Ada. Siapa tuh kira-kira yang membentuk Kak Aku Ayo waktu sekarang? ketemu bahkan kaget. Wah, Oh iya? orang ini masih ada ternyata. Siapa tuh? Karena dulu waktu masih kecil itu ngeliat dia setiap hari di TV. Nggak setiap hari sih, setiap hari Minggu. Mm-mm. Unyil di serinya Oh. Unyil. Seri Oke. Unyil. Nah, tapi bukan ketemu Unyilnya. Ketemu orang Yang bikin- tua yang galak banget sama Unyil dan teman-temannya. Paraden. Iya. Oh. Yang suka dicuriin kan jambunya itu. Nah, tiba-tiba ketemu nih. Wah, kok orang ini masih ada? Masih sama banget. Galaknya sama, tapi orangnya baik banget. Dan abis itu langsung jadi jatuh cinta banget dan belajar sama dia. Wow. Jadi udah kayak berasa, jadi selalu datang ke rumahnya. Dia itu punya banyak kucing kan, tapi itu kucing-kucing kampung gitu loh. Jadi selalu dikasih makan. Bahkan dia suka makan bareng sama kucing. Kucingnya makan, dia ikut makan gitu. Nah, jadi suka dateng, ntar bawain makanan. Terus dia suka makan apel, aku bawain kan gitu. Jadi suka ngikutin dia ngedongeng. Jadi kalau Paraden lagi ngedongeng tuh dia lagi dongeng nih di sini. Biasa ngedongeng di sini di Bentara Budaya. Oh iya, Di di sini depan. dekat. Dia ngedongeng meja terus dia taruh satu tasnya besar isinya boneka-boneka Unyil itu di bawah kan. Nah, aku tuh biasanya di bawah. Jadi milihin bonekanya, ntar ngasih, asisten ya. Dari awalnya nonton sampai tahu oke ceritanya ini boneka ini terus akhirnya Pak saya bantuin ya gitu karena dia ternyata udah sepuh kan. Jadi rambutnya itu disemir ini segala macam lah. Tapi dari situ aku belajar. Dia selalu bilang kalau dongeng itu sebenarnya nggak ada ilmunya, kamu pakai aja apa yang kamu bisa gitu dan berjalan dengan waktu nanti kamu juga akan mampu melakukannya gitu. Jadi ya mungkin ibaratnya kayak sama lah naik sepeda. Kita kadang nggak ada terlalu banyak teori-teori banget kan kalau naik sepeda ya udah Iya. naik sepeda aja coba belajar. Nanti kita juga belajar menyeimbangkan, belajar mengayuh seberapa cepat, lama-lama bisa angkat tangan, lama-lama roda depannya bisa diangkat gitu. Jatuh tapi oke ini yang salah gitu. Nah, Iya, dongeng iya. itu juga kayak gitu. Kalau kebanyakan teori nggak bisa ntar kamu lama ngejarnya udah lakuin aja gitu dan dia yang selalu mendorong ayo bisa ini, ayo segala macam bisa. Wah, anak muda pasti bisa gitu. Makanya tokoh pertama banget lah yang jadi Menginspirasi guru. ya. Inspirasi. Siapa sih namanya Kak Ayu? Pak Suyadi. Pak Suyadi, Pak Suyadi, pemerannya Paraden. Pak Paraden. Raden. Bener, dia yang bikin loh. Yang bikin Unyil, Dia tokoh yang Unyil bikin itu. Unyil, dia yang mendesain. Dia itu bikin lagu juga, bikin cerita semuanya lah. Ngedalang bisa, nyanyinya jago, bikin lagu anak bisa. Makanya kita habis itu kita bikin Hari Dongeng Nasional di tanggal lahirnya beliau 28 November. Itu ceritanya ya. Gitu ceritanya. Dari sana ya Iya, ternyata ya. Hari Dongeng Anak Nasional tuh dari Lahirnya sana. Hari dari lahirnya beliau. Wow, luar biasa. Oke, demikian. Belum ya? Masih ada pertanyaan lagi nih, Masih Kak. ada. Dari Iya. tadi nih Kak Ayu udah cerita pengalaman Kak Ayu dari mendongeng, menulis cerita, terus juga tadi punya komunitas juga. Mungkin bisa di-share nih Kak, gimana sih? Itu kan bisa dikatakan kalau mendongeng itu kan hobi Kak Ayu ya, ya kan? Bekerjalah sesuai passion gitu. Gimana bekerja sesuai passion ini tuh mempengaruhi Kak Ayu dalam mendongeng? Bekerja sesuai passion. Sebenarnya komunitasnya ini bukan punya aku ya, udah Oke. punya barang-barang sekarang Oh, semua Oke, yang ada di oke. situ ya. Aku cuma nyalain kompornya aja terus mereka jalan sendiri. Kalau passionnya ini sebenarnya passionku itu adalah baca buku sama jalan-jalan.
Oke. Itu yang paling utama. Terus tiba-tiba ketemulah dengan dongeng. Terus dongeng ternyata bisa bikin cerita-cerita yang aku suka bisa aku ceritakan kembali. Terus bisa bikin aku juga jalan-jalan. Jalan-jalan gitu. nih ya. Udah dibayarin kan jalannya, terus dibayar pula abis ngedongeng gitu. Jadi itu hal yang menyenangkan. Yang mempengaruhi adalah sebenarnya dari apapun yang aku lakukan, yang paling dipengaruhi adalah kemampuan dari komunikasi. Oke. Gitu karena bercerita itu modal paling utamanya adalah kemampuan komunikasi. Nah, penguasaan konten, bagaimana kemasannya itu packaging dari ceritanya atau si penceritanya itu sendiri, kemudian how to deal with people gitu. Nah, kemampuan-kemampuan itu ternyata bisa kebawa untuk semua pekerjaan-pekerjaan yang lain. Gitu. Jadi aku akhirnya jadi trainer, aku nulis cerita meskipun itu kerjaan sendirian, tapi kita harus berhubungan sama orang lain juga. Jadi Benar. hal-hal itulah yang saling mempengaruhi sebenarnya. Gitu. Jadi mendongeng itu banyak juga ya Kak pengaruhnya untuk yang lain-lainnya juga, bukan cuman berceritanya aja ya. Bener, bukan cuma bercerita sama anak-anak aja, tapi karena ada juga buat orang dewasa. Kita ada loh komunitas untuk orang dewasa, dongeng Dongeng dewasa. untuk orang dewasa, yang mendengarkan orang dewasa. Yang dengerin orang dewasa, yang cerita orang dewasa, konten-konten ceritanya adalah cerita dewasa. Sama kayak tadi, itu mungkin kayak anak-anak, tapi ternyata bisa juga kok buat orang dewasa gitu. Itu cerita yang aku pakai waktu kita bikin training untuk anak-anak SMK, STM, SMEA gitu. Karena mereka banyak yang merasa rendah diri. Kalau misalnya mau bersaing Nggak di pede dunia gitu. pekerjaan, nggak pede kan. Apalagi yang dari daerah-daerah. Terus aku cerita aja, nggak ngaruh kok penampilan fisik kalian gitu loh. Nggak ngaruh kok nilai-nilai akademis kalian itu nggak terlalu pengaruh besar. Tapi ada hal lain yang lebih berpengaruh. Kemauan, willingness, apa ini segala macam dan lain-lain itu. Soft skill kalian itu akan berpengaruh gitu loh. Nah, itu pakailah cerita yang tadi si ikan kecil itu. Gitu. Dari moral story-nya itu ya Moral kayak story, bisa yes. diangkatnya sama yang lebih dewasa gitu. Bener. Jadi selain ada Ayo Dongeng, kita juga ada namanya The Nest. The Nest itu adalah The Nest. forum untuk ruang untuk dongeng-dongeng orang dewasa. Itu remaja dewasa. Oke. Audiensnya beda ya, jadi Audiensnya memang dewasa. cara penyampaiannya juga. Cara penyampaiannya kayak tadi udah. Bukannya halo adik-adik sahabat. Enggak yang gitu-gitu. Iya, banget. iya, iya, iya. Ntar Emang orang beda dewasa sih. apaan sih ini acara apa? Mati deh. Cerek. Nah, tapi kalau yang dari cerita yang tadi kan pentingnya komunikasi, menguasai juga ceritanya seperti apa sampai inget semua tuh kayak Kayo tadi kan. Nah, tapi pernah denger juga dari interview Kak. Ini kalian apa sih? Apakah kami ini? Nah, pernah denger lah pokoknya Kayo pernah bilang bahwa dongeng itu sebenarnya seni mengatakan tanpa mengatakan. Nah, itu maksudnya gimana tuh, Kayo? Iya, jadi Yang saya salah. Oh, ya. jadi banyak orang kalau dongeng itu kan identik orang tua ke anak, Iya. guru ke anak. Nah, banyak orang tua atau guru yang habis dongeng itu kemudian mereka kasih kesimpulan ceritanya. Kemudian langsung diceramahilah anaknya. Jadi misalnya habis cerita nih, nah begitu. Jadi kalau misalnya kamu mau jadi anak yang baik, anak yang sukses, kamu tuh harus nurut sama orang tua gitu. Nah, tadi kan dengar kan si hewan ini dia gagal kan begini-begini. Kamu mau jadi itu atau kamu mau jadi yang mana? Pokoknya jadinya dibahas kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Itu ngerusak gitu loh. Ngerusak anak menikmati cerita, ngerusak anak dalam berimajinasi terhadap cerita dan ngerusak apa yang didapat sama anak dari cerita itu. Gitu. Jadi orang tua sama guru atau siapapun itu sebenarnya harusnya yakin aja anak itu kalau dia sudah menikmati sesuatu dia pasti akan mengambil apapun yang baik dari cerita itu. Dan bisa beda-beda gitu loh. Dari cerita tadi bisa jadi kamu beda, aku beda dan yang lainnya beda gitu. Jadi setiap orang itu kan kepalanya isinya beda-beda, Beda-beda. ketertarikannya beda-beda. Nah, jadi kalau misalnya kita mau yakin pesan dari ceritanya itu didapat oleh si pendengarnya itu, kita tidak boleh memberikan kesimpulan, tapi kita harus memberikan banyak diskusi terbuka. Jadi harus nanya nih gimana tadi ceritanya. Udah stop sampai di situ. Nah, kita tunggu responnya gimana. Wah, bagus ini sih. Aku suka tuh. Kamu suka bagian yang mana? Kenapa suka bagian yang itu? Emang kenapa yang ini? Emang yang itu kenapa? Oh, tokoh yang itu begitu. Emang kenapa? Oh, jadi kamu lebih milih yang mana?
Nah, itu jadi indikator atau cara buat kita untuk mengenali sebenarnya sedalam apa si pendengarnya itu menikmati cerita, Oke. suka cerita, dia suka bagian yang mana, kemudian pesannya mereka dapat apa enggak. Satu cerita yang indah, yang menarik itu pesannya tuh bisa banyak banget gitu. Nah, itu maksudnya adalah dengan seni mengatakan tanpa mengatakan. Jadi kita pun nggak menyimpulkan, tapi kita bisa tahu nih mereka tahu dari mana. Nah, jadi misalnya kita mau menyampaikan hal baik, kita cerita aja udah. Nah, dari cerita itu nanti mereka akan dapat apa enggaknya itu dari diskusinya itu. Nah, disitulah maksudnya seni mengatakan tanpa mengatakan. Di dongeng yang baik itu dia tidak boleh ada kata-kata yang terlalu eksplisit banget untuk menyampaikan sesuatu. Oke. Cerita ya udah cerita aja gitu. Nggak suka kan nonton film-film Avenger terus tiba-tiba di akhir kalian diskusi sama teman-teman kalian tentang pesan moralnya? Iya, iya. Nggak ada yang Nggak habis ada. nonton terus. Jadi menurut kamu Iron Man itu gimana? Pasti wah yang ini seru banget, yang ini seru Visualnya banget yang gitu. ini segala macam. Oke. Iya, gitu. Jadi biarkan kita justru dari dongeng itu kita buka pembicaraan atau diskusi ya, entah itu sama anak atau sama orang-orang yang mendengarkan juga gitu. Bener. Kalau misalnya mereka mengarah ke kesimpulan yang salah, Nah, berarti itu jadi ini lagi dong, indikator buat kita. Apa nih yang tadi kurang tepat? Oke. Penyampaiannya apa yang salah atau kurang jelas atau ada apa atau apa gitu. Dan mereka nggak salah. Yang salah pasti Yang menyampaikan kita. ya. Oke. Jadi itulah kenapa disebut aku lebih senang menyebut mendongeng itu adalah komunikasi, karena komunikasi itu kan berlakunya dua arah. Iya. Nah, ketika kita cerita, tapi kita juga memperhatikan yang mendengarkan, kita juga mengolah mereka responnya gimana, mereka lebih tertarik di bagian yang apa, terus mereka memperhatikan kita nggak sih sepanjang kita cerita gitu, mereka dapat nggak nih? Nah, dari situ sepanjang berproses itu kita juga ngolah. Oke, ini ceritanya masih bisa dipanjangin. Oh, ini bisa diulang lagi, ini bisa dipakai lagi. Oh, gimmick yang ini bisa dipakai nih karena ini lucu nih gitu. Oh, kayaknya mereka nggak tertarik deh karena misalnya udah begini, matanya udah gitu tuh. Nggak fokus Iya, gitu kan? ya. Jadi oke, kita cut gitu. Kita langsung masuk ke ini, kita jump in ke endingnya, kita ganti cerita yang lain gitu. Jadi ada banyak hal yang bisa dipakai dan itu juga sama kan kalau misalnya kita lagi komunikasi nih curhat terus tiba-tiba Ellen udah ngeliat Nguap gitu jam ya. terus kenapa sih Ellen gitu. Terus ya udah deh cepetin atau enggak kita cari waktu lain deh gitu. Nah, itu juga terjadi sama dongeng gitu. Nah, itu sama, itulah komunikasi ya kayak gitulah. Gitu. Iya, ada proses berkomunikasi lah semuanya ya sama. Oke. Tadi mungkin udah cerita juga kalau misalkan banyak dongeng dari Kak Ayu itu disampaikan ke anak-anak juga ya, Kak. Sebenarnya peran dongeng dalam konteks parenting atau secara formal di sekolah tuh kayak gimana sih, Kak? Bisa dulu? Agak berat ya makin lama. Kalau konteks parenting sebenarnya mendongeng itu dia adalah media yang paling menyenangkan dan paling nyaman untuk orang tua atau guru menyampaikan apapun. Kalau di rumah ada namanya namanya apa ya? Hypnoparenting. Keren ya istilahnya. Iya. Kalau di rumah nih, jadi media mendongeng. Jadi hipnosis tau kan? Jadi misalnya lihat 1, 2, 3 Oke, ya, tidur Ya, gitu. terus habis itu kita bisa memberikan sugesti-sugesti kan nanti kedengeran gitu. Iya. Nah, jadi hipnosis itu ada dua kan, ada yang yaitu masuk ke bawah alam sadar. Ada yang awake hypnosis ketika masih bangun. Nah, mendongeng itu kenapa ada happy ending di akhir? Kenapa yang tokoh-tokoh positif yang baiknya selalu menang? Kenapa kalau nggak salah ada penelitian ya, jadi ada lebih banyak kata-kata positif dibandingkan kata-kata yang negatifnya. Ya. Nah, kenapa itu ada di dalam dongeng yang baik? Ya karena mereka mau menyampaikan hal baik ke anak. Dalam arti mereka mau mensugesti anak supaya lebih positif, supaya nilai-nilai positifnya itu masuk. Nah, itu salah satu metode hypnoparenting itu, awake hypnosis gitu. Jadi nilai moral apapun, pembentukan karakter apapun itu terjadi juga lewat dongeng. Dan kalau itu berulang, ada repetitifnya, apalagi di akhir ada diskusi yang terbuka. Nah, itu akan semakin kuat buat anak. Oh, ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Gitu. Nah, di sekolah juga sama kayak gitu. Itu juga bisa dilakukan atau ada story teaching, ada istilahnya. Jadi metode guru untuk mendidik anak lewat bercerita. Wow. Jadi pelajaran-pelajaran itu kalau disampaikan lewat teknik bercerita atau dibungkus lewat cerita, itu akan jadi seru buat anak gitu. Jadi misalnya
anak-anak sekarang kita akan belajar matematika ya. Itu kan biasa. Tapi Iya. kalau gurunya sering mendorong, oke sekarang kita akan belajar tentang Pitagoras. Baru pembukaan aja tuh, oh apa nih, heboh banget sih Pak Guru kita gitu. Tapi dia akan terus memperhatikan. Bisa jadi karena anak jadi suka karena pembawaan gurunya, tapi karena pembawaan gurunya seru dan menarik, anak jadi nangkep juga apa yang dibawakan, nggak bosen gitu loh. Benar. Nah, itu salah satu metode yang sederhana banget. Selain itu juga ada bagaimana membungkus pelajaran-pelajaran materi itu pakai cerita gitu. Nah, jadi ketika hal-hal yang berat itu disampaikan lewat cerita, itu akan jadi mudah dan menyenangkan dan akhirnya jadi bisa diserap lah gitu. Dan kalau dia bisa memotivasi atau menggerakkan seseorang, itu akan terjadi gitu. Menarik. Ya lihat menarik. aja Bung Karno menggerakkan orang-orang Iya. itu lewat cerita. Iya, benar. Berikan aku 10 pemuda maka aku akan goncang dunia, itu statementnya, ceritanya Iya. itu mendorong orang untuk ikut berjuang ini segala macam gitu. Kalau dengerin pidatonya itu, wah itu keren banget lah. Dia kan orator Iya. Iya. benar. unggul kan. Tersugestinya gitu ya, Kak. Bergetar rasanya mendengarkan itu. Jadi kayak pengen Betul. ikut berjuang. Iya benar sih, memang dari cara penyampaian kita juga bagaimana ya, memang teknik bener sih, tapi kayak misalnya guru. Iya dong, bener dong. Iya dong. Masa salah, kalau nggak salah nggak diundang. Oh, Kalau makanya kalau guru itu bener sih, aku juga pernah punya pengalaman kalau gurunya, kok temanku di kelas lain gitu ya, misalnya gurunya cara penyampaiannya baik dan nilai mereka bisa bagus, tapi ketika itu guru yang berbeda di aku misalnya, kenapa nilaiku jelek ya, padahal pelajarannya itu gampang gitu. Jadi mungkin cara tangkap Penyampaian kita, gurunya juga ya, cara mempengaruhi. itu mempengaruhi cara bagaimana si Kita murid menangkap betul menangkap. materinya. Jadi memang betul. apalagi anak-anak teman-teman yang masih di SD gitu-gitu, TK, mungkin daya tangkapnya akan lebih menarik bagi mereka, Pakai dan bisa cerita. mereka bisa Iya, dengan fokus cara gitu ya. bercerita itu tekniknya. Betul Oke. sekali. Nice. Nah, kalau misalnya tentang di dunia perdongengan inilah, kan pasti Kayo juga banyak belajar dari pendongeng lainnya juga gitu kan, pasti dari pengalaman sini dan pendongeng lainnya juga. Nah, proses networkingnya itu seperti apa sih Kayo? Kita mungkin pengen tahu ya, teman-teman di sini juga pengen tahu, mungkin pengen memulai suka dengan dongeng tapi belum tahu nih wadahnya harus kemana dulu gitu. Oh, oke. Sebenarnya kalau sekarang tuh ada mudah banget ya, karena udah sosial Sosmed, media ya. banyak kan, jadi tinggal dicari aja. Nomor satu pasti ya tentukan dulu mau ngapain nih. Dongengnya tuh mau ngapain? Apakah mau Iya. menjadikan dongeng itu sebagai profesi, mau cari uang di sana, atau untuk kegiatan sosial, supaya dulu aku ngelakuin itu untuk kegiatan sosial supaya balance lah hidupnya. Kalau misalnya hari kerja tuh 9 to 5 gitu, bahkan sering lembur, kan capek banget tuh gitu. Nah, ketemu anak-anak itu kita dapat energi banyak banget. Mereka iya. ketawa, mereka merhatiin ini segala macam. Ceria. Iya, jadi kita kayak wah, kok gue keren banget ya, gitu. Sampai mereka bisa jatuh cinta sama ceritanya Iya, gitu. iya. Tapi energinya jadi seger banget deh meskipun cuma Sabtu Minggu gitu. Nah, ketika kita udah menentukan kita mau apa, nah itu sekarang ruang-ruang belajarnya tuh ada banyak banget. Untuk jadi pendongeng profesional itu ada banyak workshop, yang gratisan juga ada, yang bayar ada, ini segala macam ada. Untuk bisa berkembang itu ada banyak kelompok-kelompoknya, jadi tinggal join. Kalau untuk yang kegiatan sosial atau bahkan mau profesional juga ada banyak komunitasnya, ada banyak ruang-ruang belajarnya, ada yang free, kemudian setiap komunitas itu sering menyelenggarakan kegiatan. Yang namanya komunitas itu pasti mereka ada kegiatan bersama untuk publik. Gitu. Kalau kelompok-kelompok dongeng, nah itu mereka jarang banget tuh bikin kegiatan bersama. Biasanya kan ya job lah ya dari klien. Jadi sarannya mungkin bisa nih ikutan komunitas dulu. Karena di komunitas itu biasanya terbuka, kita bisa belajar sama-sama, sama kayak komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Nah, jadi bisa datang, bisa kenalan, bisa belajar. Dari sana lama-lama kita akan tahu, oh aku bisanya di sini. Aku senang ceritanya yang modelnya seperti ini. Ini yang gue banget tuh kayak gini. Gitu. Banyak kok teman-teman di Ayo Dongeng Indonesia itu mereka yang seperti itu, dan mereka nyambi juga mereka bilang untuk pengembangan diri, soft skillnya, untuk aktualisasi diri dan mengembangkan networking. Kalau komunitas kan networkingnya
macam-macam kan. Iya. Ada yang teman-teman dari media, ada yang penulis cerita, ada yang dari banyak perusahaan, ada yang ibu rumah tangga, ada yang macam-macam lah. Nah dari sana bisa ketemu banyak, bahkan ada yang jodohnya di komunitas gitu. Gitu. Jadi ada banyak, tapi ketika sudah ketemu, kemudian ikut aktif terlibat, berkontribusi, kemudian di situ kita akan pelan-pelan berkembang juga. Nah dari sana tinggal dilihat apakah you want to step in on the professional way atau social way atau mana gitu. Jalurnya banyak banget ya Jalurnya banyak sekarang. banget. Sekarang udah terbuka gitu. Oke. Tadi Kak Ayo juga ngomong, sempet bahas tentang Ayo Dongeng Indonesia. Terus mungkin di awal-awal pembicaraan juga Kak Ayo bilang kalau Kak Ayo udah bukan jadi salah satu ketuanya, karena Kak Ayo Ya, cuman udah ngompor-ngomporin ada yang aja, ya kan. Kira-kira pas awal-awal menciptakan atau mendirikan gitu ya komunitas Ayo Dongeng Indonesia, apa sih yang Kak Ayo lakukan supaya tuh berpikirnya tuh kalau komunitas Ayo Dongeng ini tuh bisa bermanfaat atau bisa berkembang lebih jauh lah gitu. Oh, dulu tuh aku berpikir bahwa mendongeng itu manfaatnya besar. Tapi sekarang tuh semakin sedikit orang tua atau guru yang melakukannya. Karena mereka berpikiran kayak mendongeng tuh susah deh, gitu, butuh alat bantu atau butuh teknik tertentu. Sebenarnya enggak, zaman dulu pun orang tua juga nggak ada tuh yang ikut-ikutan workshop atau ya zaman dulu nggak ada workshopan gitu, nggak ada sosial media Nggak untuk tahu ya. menyebarkan. Iya, ya itu terjadi turun temurun karena itu adalah seni bertutur, tradisi turun temurun kan. Misalnya aku pernah didongengin sama bapakku gitu, bapakku didongengin sama bapaknya atau ibunya dulu, makanya dia tahu oh ngedongeng kayak gini, turun terus ke bawah gitu. Nah semakin sekarang itu semakin berkurang orang yang berpikiran karena ya merasa takut kalah nih sama tayangan podcast yang keren kayak gini, audiovisual Iya, gitu iya, kan, oke. film-film animasi di YouTube. Akhirnya aku berpikiran ya udah yuk aku ngajak beberapa teman yang deket, yuk kita bikin komunitas yuk supaya mengajak orang-orang, terutama orang dewasa ya, orang tua dan guru, mereka tahu dan mengerti bahwa mendongeng itu sederhana, tapi manfaatnya tuh besar. Gitu, dan itu bisa untuk dilakukan dan yang akan dapat benefitnya tuh anak-anak tapi juga orang tuanya. Iya. Tuh makanya kita bikin Ayo Dongeng Indonesia untuk mengajak orang-orang di Indonesia ayo ngedongeng gitu. Nah yang kita lakukan adalah membuat semuanya itu free, ilmunya gratis, kegiatannya gratis. Jadi kita suka bikin namanya kelas dongeng kedo. Kelas dongeng itu gratis, jadi semua mau tanya apa kita nggak ada rasa-rasaan. Mau jadi pendongeng keluar negeri gimana, mau dongeng bahasa Inggris gimana, mau ngelakuin ini gimana, mau tampil di festival gimana, mau mulai ngedongeng gimana, kita buka kelas, kita sebarin tuh ilmunya. Nah ya namanya komunitas lah gratis. Nah kemudian kita ada namanya dongeng kejutan. Dongeng kejutan itu adalah kegiatan pertunjukan dongeng. Yes. Kita bikin di tempat-tempat terbuka, di taman, di perpustakaan, di museum. Jadi kita tuh sering ke Perpustakaan Nasional, Museum Nasional, Museum Gajah. Kita suka bikin di taman-taman, pernah bikin di Car Free Day, di Perpustakaan Kemdikbud, di museum-museum kita bikin. Dan semua orang silakan datang untuk kerjaannya tuh nonton aja udah. Nanti yang dongeng tuh relawan-relawan yang sebelumnya belajar. Nah di November kita bikin prakteknya di situ benar. Dan di November kita bikin namanya Festival Dongeng Internasional Indonesia, dan itu gratis. Kita datengin pendongeng dari luar, dari internasional. Kemarin tuh ada dari kemarin tuh dari mana? Oh dari India. Ada yang pernah dari India, dari Filipina, dari Amerika, dari Inggris, dari mana-mana. Kita datengin. Kita yang cari pembiayaan semuanya. Orang tinggal datang nonton gratis. Kalau di museum ya mereka tinggal bayar museum lah. Bayar museum tuh berapa sih? Paling 7.000 atau 10.000 atau 5.000 deh lupa. Tapi mereka akan nonton gratis dan itu ramai banget. Gitu. Nah itu kegiatan di Ayo Dongeng Indonesia. Sampai akhirnya ya kita menyebar di bawah Ayo Dongeng Indonesia tuh ada yaitu The Nest yang dongeng untuk remaja dewasa. Kemudian ada English Club Storytellers, itu pendongeng-pendongeng yang berbahasa Inggris gitu. Terus ada juga komunitas penutur Nusantara. Jadi mereka yang sering membawakan cerita-cerita dongeng tapi cerita rakyat dari daerah tertentu dan pakai bahasa daerah. Oh, Gitu. menarik Jadi banget. ada banyak sekarang gitu. Makin banyak sekali ya wadahnya Iya. sebenarnya buat teman-teman itu Semoga. bisa. Amin. Nah, mungkin terakhir nih Kayo. Terakhir. Atau mau sampai besok Mana-mana juga lagi. boleh.
Nah, oke, terakhir ini ya harapannya lah dari yang tadi mungkin udah ada di komunitas juga, banyak hal yang udah dilakuin buat komunitas ini dan orang-orang yang memang hobi dengan dongeng. Pesan-pesannya buat teman-teman yang memang mungkin mau terjun ke dunia dongeng atau bikin komunitas atau mengembangkan komunitas dongeng. Apalagi kita tahu kan sekarang kayak dongeng ada beberapa orang yang kayak udah gadget aja, Iya, nonton betul. aja, udah nggak anak-anaknya atau Anak-anaknya dikasih gadget nonton teman-teman tuh aja. dongeng apa udah nggak familiar lagi, mungkin yang secara tatap-tatapan gitu ya, atau untuk orang tuanya juga mungkin yang pengen belajar mendongeng, harapannya seperti apa sih untuk dongeng di Indonesia? Harapannya apa ya? Semoga dongeng-dongeng itu sekarang semakin berkembang, melihat gadget dan kecanggihan teknologi itu bukan sebagai hambatan, tapi itu sebagai tantangan gimana caranya kita juga bisa beradaptasi dengan itu, gitu. Kayak ya inilah. Biasanya dulu terbit cetak atau di buku kan, Oh, terus benar. tiba-tiba berita ini segala macam, kita bikin podcast, bikin apa ini segala Benar, macam. Jadi bukan hanya di TV konvensional aja kan. Nah, dongeng itu harusnya juga seperti itu. Jadi dongeng kalau dulu langsung tatap muka berada di ruang yang sama, tapi Yes. dengan adanya kecanggihan teknologi media sosial ini segala macam, kita bisa dong memanfaatkan itu untuk menyebarkan dongeng lebih luas lagi. Memang kehadiran orang-orang di ruangan yang sama tatap muka, kemudian ada interaksi secara langsung, itu pasti akan lebih kuat dan lebih impact-nya itu akan lebih besar gitu loh dibandingkan lewat media sosial. Tapi ya kalau misalnya yang ada media sosial dan salah satu benefitnya adalah dia bisa memperluas jangkauannya, Benar. kita manfaatkan itu aja dulu. Kita lihat salah satu itu tujuannya, dan semoga akan ada banyak pendongeng-pendongeng muda dengan kreativitas yang luar biasa yang mau menjawab tantangan itu. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan dan berkarya dengan sesuatu yang positif gitu. Jadi media sosial itu dipenuhi dengan karya-karya yang positif lah. Salah satunya adalah dongeng ya. Amin. Semoga bisa memanfaatkan media sosial juga dengan baik ya, Benar, teknologi benar. dengan baik. Betul sekali. Oke, menarik banget ya. Kita udah dengerin nih pengalaman Kak Ayo, insight-insight juga dari semua tadi perjalanan Kak Ayo bisa terjun ke dunia Aduh, terima dongeng. kasih lo ya. Semoga itu jadi Ini insight. kalau ngobrol sama pendongeng rasanya nggak pengen kelar Iya, nih. gak pengen. Iya, aku nggak sadar loh udah sejam loh. Thank you banget Kak Ayo Ya, udah terima mau kasih diundang juga. ke sini sharing pengalamannya. Banyak banget yang bisa kita ambil. Semoga buat Sobat Medio ini yang mau jadi pendongeng bisa juga dilihat Kak ya. Hubungi saya. Enggak. Siapa aja boleh. Iya, yang mau gabung komunitasnya juga untuk eksplorasi Yes. dirinya. Tadi Kak Ayu juga udah bilang kalau di komunitas bisa coba-coba juga yang mau latihan mendongeng Betul. atau sekedar ingin tahu dunia dongeng itu seperti apa, itu juga bisa gabung komunitasnya. Kalau gitu saya Risti pamit undur diri dan juga Saya Ellen pamit Saya undur Aryo, diri. pamit diri. Nah, jangan lupa juga untuk follow sosmed kita di @medio by KG Media untuk tahu konten-konten menarik lainnya. Oke, kalau gitu kita pamit ya semuanya. Bye bye Sobat Medio.